Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Guru Dam Iman. Nah, kita lanjut lagi nih ke pelajaran kita yang selanjutnya. Langsung aja yuk kita lihat ke layarnya. Nah, saya menerjemahkan lagi ini kan yang kemarin. Kalau kalian belum mengikuti, ikutin aja. Ngikutin ini kita menerjemahkan dari sini. Saya udah nggak buat pelajaran-pelajaran Dam lagi, udah bosen. Soalnya kemarin ada yang nanya juga gitu, Pak, biar videonya berkembang, coba audionya dibagusin. Udah banyak gitu video saya itu kalau dibilang tuh ini sebenarnya ini saya pindahan ini akun yang ini tuh merupakan pindahan dari yang dulu di sini nih. Dulu saya pakai nama Iman Prabawa gitu. Dan ini lihat deh, dari 2007 itu berarti udah 16 tahun yang lalu gitu, dan saya udah bosen gitu. Makanya ini kemudian saya pindahin nih. Nih yang ini sekarang udah yang ini saya downloadin terus saya uploadin pindahin ke sini gitu loh. Jadi ini video-video yang ada di sini ini udah video 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu gitu. Dan saya sendiri udah nggak punya drum akustik gitu. Udah saya jual, udah saya malas main drum. Sekarang saya pakai drum elektrik, nggak mau ribet gitu. Jadi nggak mau ribet, nggak pakai peredaman. Dan sekarang yang video YouTube channel ini saya buat jadi lebih ke pelajaran bahasa Indonesia untuk orang Hello, Iman Puri asing. here. In today's Nah, di sini video, saya we're ngajar going to learn Bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris gitu lah. Seru aja jadi kenal banyak bule, terus jadi lebih bisa pakai bahasa Inggris gitu kan. through English movie. Gitu. Nah, jadi sekarang saya lebih nerjemahin aja gitu karena udah banyak banget, udah ribuan. Ini kalau dilihat video saya ada 1.800. Nah, sebenarnya ada 3.000 dulu dan 1.200 tuh udah saya hapusin gitu loh. Jadi yang masih ada sisa ya udahlah diupload sini sebagai dokumentasi aja. Saya udah nggak ngajar lagi. Kalau kalian mau belajar ikutan aja di sini nih. Ini saya udah buat nih, saya peninggalan saya masih ini. Kalian mau nanya-nanya saya masih terima pertanyaan gitu. Ikut aja di sini 12 kopi kalian bayar ke saya nih. Nanti kalian bisa akses tuh video-video yang ada di dalam sekitar. Ini untuk yang pakai video belajar dan pemula itu ada sekitar 60-an lebih. Terus tapi ada video yang lain-lain juga gitu yang kalian dapetin yang saya nggak upload, nggak publish di YouTube gitu. Jadi bukan gratisan lagi. Di situ audionya juga jauh lebih bagus gitu. Benar-benar saya perhatikan daripada yang di sini. Ya udah yang namanya gratisan gitu kan. Oke. Terus kemudian kalau kalian ada video yang ingin saya terjemahkan, saya juga membuka jasa penerjemahan video gitu. Linknya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah ya. Terus kemudian kalau kalian, saya DVD yang sudah saya terjemahkan, DVD drum tuh ada sekitar 41 nih. Kalian lihat aja di sini gitu. Nanti kalian bisa dapat nomor WA saya di sini untuk membelinya gitu. Kalau kalian pengen beli, ini udah ada. Ini ada contohnya juga nih di sini nih. Tuh contoh-contohnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja yuk, langsung aja ke pelajaran kita yang berikutnya. Kita langsung di sini ya. Jadi ini cara saya menerjemahkan. Jadi yang ini saya menerjemahkan langsung ya. Tapi biasanya kalau saya menerjemahkan itu saya tonton ulang lagi, saya perhatikan dan benar-benar nggak ada typonya gitu, nggak ada salah ketik tuh nggak ada gitu. Karena saya ulang lagi, saya tonton lagi ada yang ada terjemahan yang salah atau enggak gitu loh. Nah, kalau ini saya akan langsung saat ini. Jadi kalau kemungkinan ada salah-salah ya mohon dimaklumin karena saya nggak melalui revisi, langsung aja saat ini langsung nerjemahin apa yang saya dengar gitu. Dan biasanya kalau yang saya jual itu pasti saya revisi dulu, tonton lagi, benar-benar pastikan nggak ada kayak itu tadi typo salah ketik. Ya langsung aja ya. Call the 4-stage practice method. Yang saya beri judul 4 tahapan latihan. Oke. Stage 1 non-creative. Tahap 1 tahap bukan kreatif. Tahap non kreatif aja ya. Ngerti ya? Maksudnya di sini saya jelasin juga deh gitu. So, as I zoomed out, I realized what is the first thing I need to do when I sit down on the drum set? And this became stage 1. Okay. So, as I zoomed out, I realized saat saya melihat dari atas saat saya berusaha melihat dari perspektif yang lebih besar. Oke, gitu. What is the first thing I need to do when I sit down on the drum set? And this became stage 1. Saya melihat
What is the first thing I need to do when I sit down on the drum set? Saya melihat hal apa yang tadi ngomong apaan sih? Saya melihat hal apa What is yang the first thing I need to do when I sit down on the drum set? hal apa yang perlu saya latih ketika saya duduk di depan drum set. Drum set. And this became stage 1. Dan itulah yang kemudian menjadi tahap pertamanya. Oke. So stage 1 of the 4-stage practice method is non-creative. Jadi tahap pertama dari 4 tahapan latihan itu, jadi tahap pertama dari 4 tahapan latihan tersebut adalah tahap non-creative. Nanti dia akan jelasin non-creative itu apa sih? So a good example, like I said, would be maybe single strokes. Contoh yang bagus untuk hal ini misalnya single stroke gitu. Single stroke itu saya sekalian jelasin juga ya. Single stroke itu single itu satu. Stroke itu artinya pukulan. Jadi single stroke itu satu pukulan gitu, kanan kiri kanan kiri kanan kiri, dan biasanya dituliskan sebagai kanan kiri RR. R itu sama dengan right yang artinya kanan. Terus L itu sama dengan left yang artinya kiri. Oke. Jadi bisa dimainkan di tangan, bisa dimainkan di kaki, karena itu kan nggak tulis tangan kanan atau tangan kiri kan, cuman kanan atau kiri aja. Jadi kalau kalian mau mainin pakai kaki juga bisa gitu sebenarnya gitu. So I know that I can do this. Nah, saya tahu. Oke. Bentar, saya tahu saya bisa memainkan ini. Oke, terus. Nah, itu single stroke, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Nah, yang ini dimainkan di tangannya gitu, di kedua tangan kanan dan tangan kiri gitu. Jadi kanan kiri bergantian gitu. Oke, terus kemudian dipindahkan ke tom-tom. Terus pindahkan ke floor tom di sini. But I want to come up with something that's actually usable for me. So Tapi saya ingin memainkan sesuatu yang bisa kepake buat saya. Tapi saya ingin memainkan sesuatu yang bisa kepake oleh saya. Maksudnya kalau kayak gitu kan garing ya, tung dung 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 dung. Terlalu garing, terlalu kayak pola aja gitu yang nggak enak didengar gitu. Itu maksud dia. Usable for me. So the pattern that I came up with to practice my single strokes was 2 on the snare, followed by 4 on the floor tom. Jadi kemudian pola yang saya gunakan. The pattern that I came up with to practice my single strokes. Jadi kemudian pola yang saya gunakan untuk melatih single stroke saya. Jadi kemudian pola single stroke yang tadi apaan dia ngomong? So the pattern that I came up with to practice my single stroke. Jadi kemudian pola single stroke yang saya gunakan untuk saya berlatih, gitu kan? Strokes was 2 on the snare, followed by 4 on the floor tom. Adalah 2 di snare drum dan diikuti dengan 4 di floor tom. Oke, jadi gini, 2 di snare drum tak gitu, terus habis itu mainkan 4 di floor tom, tapi tetap single stroke ya, kanan kiri gitu. Was 2 on the snare, followed by 4 on the floor tom. Kayak gitu kan, 1 2 1 2 3 4 gitu kan. To the left of the drum set, I split the hands. Dan untuk di bagian sebelah kiri dari To drum the set, left of the drum set, dan untuk bagian sebelah kiri saya nih gitu. I split the hands. Dan untuk bagian drum set yang di sebelah kiri saya, oke. I split the hands. Apa ya bahasa Indonesia ya? I split the hand.
Saya membagi tangan saya. Saya membagi tangan saya. Saya membagi tangan saya, maksudnya ada yang dimainin di sini, ada yang mainin di situ gitu. Kalau ini tadi kan snare tak gitu kan, dua tangan mainin di satu tempat. Kita lihat lagi di sini nih. Kan? Tuh, dua tangannya dimainin di snare, dua tangannya dimainin di floor tom kan. Nah, nanti dia akan mainkan dibagi tangannya, nggak cuman di satu tempat dia mainin begitu gitu. hands and play floor tom and rack tom and then Tuh. 4 on the snare. Saya akan mainkan. Oke. And play floor tom and rack tom. Saya akan mainkan di floor tom dan di rack tom. Ini buat kalian yang nggak tahu floor tom itu di floor tom mah orang tahu, banyak orang udah tahu ya floor tom gitu. Nah ini yang namanya rack tom nih. Ini biasanya disebut dengan rack tom kalau di Indonesia tuh tom 1, tom 2 sama floor tom biasanya di Indonesia tuh nyebutnya gitu. Tom 1, tom 2, floor tom gitu. Nah kalau mereka ini sebutnya yang begini nih rack tom karena rack itu dia pakai rack gitu. Ditaruh di ada tempatnya gitu, digantung gitu. Yang disebut dengan rack tom adalah tom-tom yang digantung gitu. Kalau ini kan floor tom itu tom-tom yang pakai kaki gitu. Snare. You're trying to do floor tom and rack tom and then 4 on the snare. Dan kemudian saya memainkan 4 pukulan di snare drum. 4 pukulan ini tetap kanan kiri karena tadi dia ngomongnya single stroke kan. Nah, jadi ini juga single stroke nih, kanan kiri. Oke, seperti itu. You're trying to do something you can already do but better than you've ever done it. You're trying to do something you can already do but better than you've ever done it. So I would sit there. Saya mencoba memainkan sesuatu yang sudah biasa. Saya mencoba memainkan sesuatu yang saya sudah bisa. Tapi dia maksudnya ngarahnya kalian coba melakukan sesuatu yang kalian sudah bisa, tapi dia pakai kata you. Trying to do something you can already do. Kamu mencoba memainkan sesuatu yang kamu sudah better bisa. than you've ever done it. Saya mencoba memainkan sesuatu yang saya sudah bisa, tapi saya mencoba untuk memainkannya but better than you've ever done it. Untuk memainkannya lebih enakan lagi gitu, lebih asik lagi gitu. Lebih bagus lagi gitu. Untuk memainkannya lebih asik lagi atau lebih bagus lagi gitu. Okay. So I would sit there for 10 minutes. Jadi saya akan latihan saya akan melatihnya selama 10 menit. Oke, terjemahan saya bebas ya. Terjemahan maksudnya yang penting kalian dapat artinya ketimbang saya terjemahan Google Translate gitu, terjemahan kata per kata nggak luas jatuhnya. Stage 1 is always 10 minutes long. Di tahap pertama ini selalu selama 10 menit kita melatihnya. Oke, seperti itu. Nah, jadi kalau dia bilang pakai selama 10 menit, saya biasanya pakai timer gitu. Pakai timer bisa dari HP, bisa dari mana-mana gitu. Jadi selama 10 menit itu hanya melatih itu aja. Membosankan memang. Jadi kalau kalian memang mau jago ya siap-siap menahan bosan aja gitu. Karena itu yang dilakukan, ini yang dia contohkan gitu. Dan saya di sini cuma nerjemahin aja. Biasanya kalau latihan sih juga kayak gitu sih. Tapi kalau kalian mendengar dari orang yang itu, yang drummer dunia kan kalian akan lebih percaya daripada kalian dengerin saya kan. At that speed, I'm not stressed out on speed. I can clearly. At that speed, I'm not stressed out on speed. Kemudian kita coba tambahkan, kemudian kita coba naikkan kecepatannya. At that speed, I'm not stressed out on speed. I can clearly do that, but I'm working on the clarity of the notes and the
I'm not stressed out on speed. I can clearly do that, but I'm not stressed out on speech. Saya tidak menekankan, saya tidak penekanan saya bukan di kecepatannya. Penekanan saya bukan di kecepatannya. Karena saya bisa memainkannya gitu. Dia out on speed. I can clearly do that, but karena saya bisa memainkannya dengan cepat. Ini maksud dia gini loh. Dia kasih contoh sebenarnya dia udah bisa mainin itu gitu. Karena dia ngajar, makanya dibilang penekanan saya ini bukan di kecepatan gitu. do that. But I'm working on the clarity of the notes and the Tapi oke, maksud dia adalah gitu. Jadi fokusnya itu bukan di kecepatan karena dia bisa memainkan dengan cepat walaupun misalnya masih berantakan. Banyak orang yang saya rasa saya lihat gitu, murid-murid saya pengen pokoknya cepat kalau nggak rapih buat apa gitu. Itu maksudnya dia gitu. Makanya dia kemudian yang penting itu adalah rapihnya gitu. but I'm working on the clarity of the notes and Di sini yang saya kejar bukan kecepatan melainkan kerapihan gitu. Kerapihan, oke, gitu. the control over the dynamics. So even that is still Dan kemampuan saya memainkan dinamikanya. Maksudnya dinamika itu adalah keras lembutnya gitu. Jadi kalau permainan ada dinamikanya itu enggak tapi dia dinamika keras lembutnya tuh dia bervariasi gitu. Seperti tadi kalian perhatikan di sini. Di sini dia ada variasinya. Tuh ada yang makin keras kan gitu kan. Tuh ada yang pelannya, ada kerasnya kan. Nah itu yang disebut dengan dinamika. So even that is still practice. Now Dan hal itu masih masuk ke dalam dan hal tersebut masih masuk yang namanya latihan. Oke, sip. Now one huge tip for all of you guys. Satu tips dari saya untuk kalian semua. Oke, kayaknya udah 17 menit jadi saya nggak mau terlalu. Pokoknya kalau udah 17 menit saya udahin gitu. Oke. Nah, saya rasa sekian dulu. Jadi nanti saya akan fokus saya lebih ke nerjemahin. Jadi sepertinya sih nggak akan ada video-video saya ngajar drum lagi. Kalaupun ada, paling saya main drum aja buat iseng-iseng gitu. Dibuat di shorts gitu. Jadi iseng-iseng main drum. Tapi karena video saya udah banyak banget gitu. Pembahasan video pelajarannya gue udah terlalu banyak. Udah nggak ada lagi yang perlu dibahas gitu. Jadi saya akan nerjemahin aja gitu. Sekalian saya menjelaskan dari apa. Kayak tadi dinamika itu apa, fill in itu apa, terus single stroke itu apa gitu. Jadi nanti kalian akan bisa dapat langsung dari drummer dunia seperti ini. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.